bisa dipelajari dan nanti akan menghasilkan daya atau kekuatan yang sangat dahsyat, sangat besar. Nah, itu nanti disebut dengan kemampuan metafisika, energi ilahi. Kemampuan metafisika, energi murni atau napas murni. Nanti disebut lagi dengan, atau lebih jelas lagi nanti disebut dengan daya energi ilahi. Nah, di dalam bahasan sekarang ini adalah bahasan ilmu metafisika. Nah, maka disebut dengan ilmu metafisika daya energi ilahi. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan, amin. Dan untuk obrolan sekarang ini adalah kita berbicara tentang ilmu metafisika daya energi ilahi. Ilmu metafisika daya energi murni atau napas murni. Dan bagaimana cara mempelajarinya, cara membangkitkan, cara menghidupkannya. Berbicara tentang ilmu metafisika daya energi ilahi, itu sesungguhnya adalah bagian daripada bahasan atau materi hakikat marifat. Di mana di dalam bahasan hakikat marifat itu, salah satu bahasannya adalah tentang kesejatian, tentang jati diri manusia. Jati diri manusia itu adalah ruh yang disebut dengan nur hidopi, dan ruh itu adalah napas murni. Napas itu adalah jati hidup, napas itu adalah energi. Dan di dalam bahasan hakikat marifat, ada orang-orang yang hanya mengetahui atau memahami dalil-dalil atau ayat-ayat tentang hakikat marifat, tetapi tidak dipelajari lebih mendalam lagi apa itu yang disebut atau bagaimana itu napas murni, bagaimana itu energi murni. Dan ada orang-orang yang selain memahami ayat-ayat atau dalil-dalil tentang hakikat marifat, juga dia mempelajari lebih mendalam lagi, membangkitkan, menghidupkan napas murninya, bagaimana itu napas murni, bagaimana itu energi murni, bagaimana cara mempelajarinya, cara membangkitkan, menghidupkannya, dan cara mengembangkannya, bagaimana prosesnya, bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana pengalamannya. Nah, ada juga yang seperti itu. Dan kemudian kita semua mengetahui bahwa kekuatan atau energi di dalam ilmu gaib, di dalam ilmu metafisika itu ada 3. Yang ke-1 adalah energi elektromagnetik atau bisa disebut juga dengan energi biomagnetik. Yang kedua adalah energi atau kekuatan jin atau hodam. Yang ketiga adalah energi murni atau napas murni, atau bisa disebut juga dengan energi ilahi. Nah, itu semua ketiga-tiganya ada pada tubuh kita manusia, ada juga pada semesta. Dan bisa dipelajari, dibangkitkan, dihidupkan supaya lebih hidup lagi pada tubuh kita. Dan nanti bisa atau akan menghasilkan daya atau kekuatan yang sangat besar. Nanti itu yang disebut dengan kemampuan metafisika. Dan untuk energi yang ke-1, yang kedua, yaitu elektromagnetik, energi elektromagnetik dan energi atau kekuatan jin atau hodam, sudah kita bahas di dalam pertemuan yang
sebelumnya, di dalam video yang sebelumnya. Walaupun dibahas secara singkatnya saja. Nah, kemudian untuk sekarang ini kita bahas yang ketiga, yaitu energi murni atau napas murni atau disebut juga dengan energi ilahi. Jadi energi murni itu, napas murni itu, atau energi ilahi itu ada pada tubuh setiap manusia dan bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan supaya lebih hidup lagi, bisa dipelajari, dan nanti akan menghasilkan daya atau kekuatan yang sangat dahsyat, sangat besar. Nah, itu nanti disebut dengan kemampuan metafisika, energi ilahi. Kemampuan metafisika, energi murni atau napas murni. Nanti disebut lagi dengan, atau lebih jelas lagi nanti disebut dengan daya energi ilahi. Nah, di dalam bahasan sekarang ini adalah bahasan ilmu metafisika. Nah, maka disebut dengan ilmu metafisika daya energi ilahi. Ilmu metafisika daya energi murni atau napas murni. Nah, sebelum kita atau siapapun mempelajari tentang ilmu metafisika daya energi ilahi atau napas murni, kita harus tahu dulu bagaimana gambarannya tentang daya energi ilahi atau energi murni atau napas murni itu. Ilmu metafisika daya energi ilahi atau napas murni itu adalah murni, kekuatan murni, kemampuan diri kita sendiri. Dan itu nanti bisa dipelajari, dibangkitkan, dihidupkan supaya lebih hidup lagi dengan cara yang ke satu adalah dengan cara teknik pernapasan atau olah napas. Salah satu teknik pernapasan di dalamnya adalah zikir napas dengan teknik-teknik lain yang lainnya tentunya. Nah, yang kedua bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan, bisa dipelajari dengan cara melatih daya gerak. Nah, jadi seperti itu cara membangkitkan, cara menghidupkannya. Dan insya Allah nanti di dalam bahasan berikutnya akan kita praktekkan bagaimana caranya. Kemudian ilmu metafisika daya energi ilahi itu atau napas murni itu bersifat universal. Maksudnya adalah, artinya adalah energi ilahi itu, napas murni itu mengandung berbagai macam kemampuan energi di dalamnya. Nanti mengandung energi elektromagnetik, mencakup juga tenaga dalam, tenaga murni, dan juga di dalamnya mencakup atau mengandung juga energi reiki, prana, kundalini, hawa murni, dan juga di dalamnya mencakup berbagai macam jurus bela diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi apabila kita atau siapa saja mempelajari, membangkitkan, menghidupkan energi murni atau napas murni atau energi ilahi, nah nanti seperti itu akan memiliki berbagai macam kemampuan energi di dalamnya seperti yang disebutkan tadi. Ada kemampuan elektromagnetik, ya, kemampuan energi elektromagnetik atau biomagnetik, ada kemampuan tenaga dalam, ada kemampuan tenaga batin, kemampuan reiki, prana, kundalini, hawa murni. Nah, bahkan di dalamnya punya kemampuan nanti berbagai macam jurus bela diri. Nah, seperti itu. Dan juga atau kemudian ilmu metafisika daya energi ilahi itu secara garis besarnya ada 3 bagian. Yang ke satu adalah pembuka atau kunci pembuka. Yang kedua adalah isi.
Nah, isinya itu adalah ada napas, ada energi atau kekuatan. Nah, ada daya gerak. Napas, kekuatan, dan daya gerak itu nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan atau keperluan diri sendiri ataupun juga orang lain. Nah, yang ketiga adalah penutup atau kunci penutup. Nah, jadi begitulah ilmu metafisika daya energi ilahi. Ada pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya kepada manfaat. Apa manfaatnya apabila kita atau siapa saja mempelajari, membangkitkan, menghidupkan energi ilahi atau energi murni atau napas murni. Nah, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan di sini saya sebutkan beberapa saja. Manfaat yang ke-1 adalah, ini yang terutama adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersatu, menunggal dengan Tuhan. Itu yang terutama. Yang ke-1. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemurnian. Baik itu kesadaran hati maupun pikiran, kesadaran jiwa maupun kesadaran raga. Kemudian yang ketiga adalah nanti akan memiliki kemampuan metafisika, akan mempunyai energi metafisika. Manfaat yang keempat adalah nanti akan memiliki kemampuan radar goib. Artinya adalah nanti akan bisa mendeteksi atau bisa mendeteksi energi-energi yang ada di sekitar kita. Nah, manfaat yang kelima adalah kepekaan dan refleks itu juga akan meningkat. Manfaat yang keenam adalah kekuatan tubuh atau stamina tubuh atau fisik juga akan meningkat nanti. Semakin dipelajari nanti semakin meningkat kekuatan atau stamina tubuh fisik kita. Kemudian yang ke-7, manfaat yang ke-7 adalah nanti bisa untuk melancarkan sirkulasi darah atau peredaran darah. Yang ke-8 nanti manfaatnya adalah untuk menenangkan urat-urat saraf. Yang ke-9, manfaat yang ke-9 adalah nanti bisa membuka belenggu-belenggu, membuka sumbatan-sumbatan karma-karma negatif, energi-energi negatif yang ada pada tubuh kita dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Itu manfaat yang ke-9. Kemudian manfaat yang ke-10 adalah karena tadi akan memiliki energi, akan memiliki kemampuan metafisika. Nah, nanti energi itu bisa nanti digunakan untuk mengobati diri sendiri, untuk mengobati orang lain, dan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Misalkan membersihkan aura-aura negatif pada suatu tempat-tempat angker, apapun itu bentuknya, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Kemudian manfaat yang ke-11 adalah nanti pada level tertentu, pada tingkat tertentu nanti bisa saja membuka atau menemukan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya yang tidak pernah diketahui. Nah, bisa nanti sampai ke sana. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang saya sebutkan di dalam bahasan ini, dan masih banyak, ya sangat banyak manfaat-manfaat yang lainnya yang tidak saya sebutkan di dalam bahasan ini. Nah, itulah gambaran ilmu metafisika, daya energi ilahi, energi murni atau napas murni. Dan itu ada pada semesta, ada pada tubuh setiap kita, setiap manusia. Dan itu bisa dipelajari, bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan supaya lebih hidup lagi, supaya mempunyai
daya guna yang lebih besar lagi. Itu nanti bisa dipelajari. Nah, selanjutnya bagaimana cara mempelajarinya atau cara membangkitkan, cara menghidupkannya, bagaimana prakteknya. Nah, untuk prakteknya itu nanti, untuk praktek membangkitkan, menghidupkan napas murni atau energi ilahi, nanti kita akan praktekkan di dalam bahasan yang berikutnya, di dalam video yang berikutnya. Nanti akan kita praktekkan, akan kita contohkan. Dan untuk obrolan sekarang ini sampai di sini dulu, dan barangkali ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semua.